Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Kita boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau amini bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus pada Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Katakan bersama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Pada hari ini kita mau belajar bersama sebuah tema, itu inspire. Mungkin kita sering dengar kata ini, kita sering pakai juga untuk kita ngomong bahwa oh kita terinspirasi akan dari si A, si B, si C.
Tapi apakah kita benar-benar memaknai kata ini sepenuhnya gitu? Karena ketika kita terinspirasi, nextnya ada move yang kita lakukan juga. Terus kita biasanya mencoba mengikuti jejak mereka. Dan ketika kita selama setahun ini telah belajar untuk Spirit Led Life, bahwa ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita dan memimpin, mengontrol hidup kita, maka langkah berikutnya adalah bagaimana hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menginspirasi banyak orang, untuk membuat banyak orang bisa percaya bahwa dengan mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup mereka akan diubahkan, hidup mereka akan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih indah karena bersama Yesus di dalam hidup mereka. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan langkah kita berikutnya, bagaimana kita boleh menginspirasi lebih banyak orang melalui hidup kita, melalui perkataan kita, perbuatan kita juga. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan tahta-Mu Tuhan pada hari ini. Kami mau membuka hati kami Tuhan, Engkau bertahta dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang mengajar kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang Kau inginkan kami lakukan dalam dunia ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami masih sering tidak mendengar suara-Mu Tuhan, tidak mau memilih untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami memilih untuk melakukan apa yang kami anggap lebih baik dilakukan, atau kami bahkan membantah suara Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Engkau untuk bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu berembus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
jiwaku. Mari kita sujud di hadapan tahta Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, serahkan hidup kita, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu kita mau terima berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita mau renungkan bersama-sama bahwa apa yang akan terjadi di depan itu tidak dapat kita kontrol, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu yang kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dan itu adalah janji-Nya. Karena apapun yang kita mau lakukan, sekuat apapun usaha kita, tapi hanya dengan Tuhan semuanya dapat berhasil. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Go back to the beginning, can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. You come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again?
love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. Sing it together. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? That's all I want. That's all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? That's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? That's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Karena Tuhan memberikan kami pencerahan melalui firman-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu dapat menginspirasi kami, sekaligus juga memampukan kami untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuntun kami, pimpin kami melalui Roh Kudus agar kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca bagian dalam firman Tuhan, saya mau memberitahu kita sesuatu. Di dunia ini ada banyak tipe penulis, dan semua penulis itu biasanya menghasilkan karya tulisan yang bagi mereka adalah tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan yang sempurna, yang dikerjakan dengan sepenuh hati. Nah, teman-teman,
Dari sekian banyak tulisan, dari sekian banyak juga penulis, hal yang paling tidak disukai adalah ketika mereka harus terburu-buru mengerjakan tulisan mereka dan harus mencetak tulisan mereka, atau juga mereka harus mempublikasikan atau menjual tulisan mereka. Dan kita juga bisa merasakan bedanya. Tulisan yang dikerjakan dengan buru-buru, maka hasilnya tidak akan baik. Bahkan kita sebagai pembaca juga tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi para penulis yang mengerjakannya dengan sepenuh hati, maka mereka bisa menghasilkan karya yang baik. Bahkan dari tulisan mereka, kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi yang mencerahkan kehidupan kita semua. Teman-teman, kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita ibaratnya seorang penulis. Dia hadir di tengah kehidupan kita, dan kita semua adalah hasil karya tulisannya. Hidup kita yang kita jalani sekarang ini, yang entah sekarang teman-teman sedang merasakan apa, mungkin ada yang sedang sedih, mungkin ada yang sedang bahagia. Tuhan berkarya lewat kehidupan kita. Dan dari karya itu, Tuhan menjadikan kita inspirasi. Mari kita akan membaca bersama 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 15. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Saya membaca berhenti dulu pada ayat yang 11, dan kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Teman-teman, ketika kita bicara soal inspirasi, maka kisah yang baru saja kita baca merupakan surat nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius yang sedang ia persiapkan juga untuk menjadi inspirasi di tengah kehidupan banyak orang. Nah, unik nih teman-teman cerita ini. Tuhan memberi inspirasi ke dalam kehidupannya Paulus. Dan Paulus memberi inspirasi kepada Timotius. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan menghadirkan inspirasi di dalam kehidupan kita, maka sebetulnya kita juga bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi rasanya ketika kita bicara soal inspirasi, kok kayaknya menjadi sesuatu yang berat ya. Kita menjalani hidup kita aja kayaknya untuk mendapatkan sukacita atau kebahagiaan dari apa yang sedang kita kerjakan rasanya susah banget. Gimana lagi kalau kita harus menjadi inspirasi di tengah kehidupan kita? Untuk itu, pekerjaan menjadi inspirasi bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Tuhan. Tuhan yang pakai kita. Dia adalah penulis kehidupan kita. Dia yang menulis cerita hidup kita. Kita hari ini akan mengalami sesuatu, dan yang harus kita lakukan adalah kita belajar dari tulisan karya Tuhan yang terjadi di tengah kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman hidup yang teman-teman rasakan sekarang ini, yang juga saya rasakan saat ini, adalah karya Tuhan. Semuanya tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan teman-teman, uniknya adalah Paulus kepada Timotius ingin agar Timotius mampu menjadi inspirasi. Paulus mengajarkan segala sesuatu kepada Timotius agar Timotius mampu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, teman-teman, di tengah kehidupan Timotius pada saat itu, kondisi yang sedang terjadi adalah banyak orang Kristen atau orang-orang percaya yang mulai berbalik dari Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan firman-Nya, mereka tidak mau menggali imannya, menanam
kehadiran Kristus di dalam kehidupannya semakin lebih dalam. Mereka nggak mau. Banyak orang muda pada saat itu memilih untuk menikmati apa yang bisa mereka nikmati secara duniawi. Mereka melupakan Tuhan, mereka menikmati harta milik mereka menikmati kenyamanan hidup mereka menikmati apapun yang mereka ingin lakukan. Tetapi mereka lupa bahwa ada roh di dalam hati mereka, yang seharusnya roh itulah yang menggerakkan kehidupan mereka. Uniknya lagi teman-teman, dari sekian banyak anak muda yang ada di dalam kehidupan waktu itu, Paulus cuma pilih satu orang, Timotius. Tahu kenapa? Ternyata ada 3 alasan kenapa Paulus memilih Timotius untuk bisa juga menjadi inspirasi di tengah kehidupan banyak orang pada saat itu. Alasan yang pertama, karena Timotius berpegang teguh pada Tuhan. Banyak anak muda seperti yang tadi saya katakan, mereka menjauh dari Tuhan. Tetapi Timotius selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 menjelaskan semuanya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Timotius selalu mengikuti ajaran-ajaran yang sehat. Timotius selalu menanamkan dalam hidupnya bahwa ia harus tumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan seharusnya kehidupan seperti itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus terus berpegang teguh pada Tuhan. Mungkin teman-teman udah mulai bosen ya mendengarkan kalimat bahwa kita harus berpegang teguh pada Tuhan. Tetapi itulah tandanya teman-teman. Kalau teman-teman justru semakin giat, makin hari, makin rajin untuk terus berpegang teguh pada Tuhan, maka kita bisa merasakan bahwa Roh Kudus menolong kehidupan kita. Roh Kudus hadir dan bekerja lewat cara apa? Justru lewat cara Dia memberi kita kekuatan untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan. Kalau waktu itu Paulus memilih Timotius karena dia berpegang teguh pada Tuhan, Tuhan memilih kita pada saat ini untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang karena kita juga berpegang teguh kepadanya. Roh Kudus selalu menolong kita. Alasan yang kedua, kenapa Paulus memilih Timotius, karena Timotius mau melatih diri dalam beribadah. Timotius mau rajin dalam beribadah. Timotius mau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan juga harusnya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Melatih diri dalam beribadah adalah hal yang bisa dibilang sekarang ini gampang-gampang susah. Kalau kita beribadah bersama dengan orang tua atau orang lain ya, dengan teman atau saudara kita yang ada di sebelah kanan kiri kita mungkin bisa beribadah dengan nyaman. Walaupun kita lakukan secara online. Tetapi kalau sendiri, ada banyak tingkah laku kita yang mungkin di luar dugaan kita, yang bahkan mungkin kalau saya bahas satu persatu, kita bisa tertawa mendengarnya. Ada yang mungkin baru membuka mata lalu membuka di YouTube mereka kebaktian resyut. Mereka buka, belum mandi, belum bangun dari tempat tidur, dan mereka menyaksikan kebaktian. Ketika selesai kebaktian, mereka mengatakan, saya sudah kebaktian. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Mungkin ada yang sambil masak, mungkin ada yang sambil menyapu, ada yang sambil melakukan sesuatu. Dan ketika kebaktian, tayangan kebaktiannya selesai, kita bilang, saya sudah kebaktian. Itu bukan cara yang baik dalam melatih diri beribadah. Melatih diri untuk beribadah itu berarti mengisi hidup kita dengan buah-buah roh. Bulan lalu kita belajar bersama-sama secara intens tentang hadirnya buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Teman-teman, ketika kita beribadah, itu berarti juga kita mengisi hati kita dengan kehadiran Tuhan Yesus. Ketika kita mengisi hati kita dengan kehadiran Tuhan Yesus, buah-buah roh itu juga akan tumbuh, muncul dari kehidupan kita tiap hari. Timotius berhasil menunjukkannya. Kita juga pasti bisa melakukannya. Dan alasan yang ketiga, karena Timotius selalu berjerih dan berjuang di dalam kehidupan imannya. Kondisi sekarang ini lagi-lagi sangat membuat kita memiliki banyak tantangan untuk bisa berjerih dan berjuang dalam menanamkan iman kita. Resyut
memfasilitasi kita dengan kelompok friend, di mana teman-teman bisa bergabung di dalamnya, supaya kita bisa bersama-sama berjerih dan berjuang. Kita lihat progres atau proses yang terjadi dalam hidup kita. Ada di antara kita yang mungkin dalam 1 minggu ini merasa, saya tidak bertumbuh. Tetapi kita semua belajar bersama-sama. Ada di antara kita yang merasa sangat bertumbuh, dan kita saling men-sharingkan, membagikan tips, cara apa yang kita alami. Dan itulah yang namanya menikmati setiap proses kehidupan. Teman-teman, dari 3 alasan ini, Paulus memilih Timotius. Apa artinya? Paulus yakin bahwa Timotius bisa menjadi inspirasi di tengah kehidupannya pada saat itu. Dan bayangkan teman-teman, kalau Tuhan sedang menulis sebuah cerita yang indah, cerita itu adalah kisah kehidupan kita, dan Tuhan mau kita menjadi inspirasi. Sehingga seringkali dalam pertanyaan kita, apakah sekarang hidupku ini bisa menjadi inspirasi? Apakah aku bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitarku? Hidupku biasa-biasa aja. Hidupku ya berjalan begini-begini saja. Tapi apakah aku bisa menjadi inspirasi? Ada juga 3 jawaban yang mungkin muncul dari pertanyaan ini. Jawaban yang pertama, nggak bisa. Karena aku merasa bahwa hidupku sudah terlalu kacau. Aku merasa bahwa tidak ada sedikit pun dari hidupku yang bisa menjadi inspirasi. Yang kedua, bisa. Atau juga mungkin kita merasa kita bisa menjadi inspirasi, tapi apakah hidup kita benar-benar sudah menjadi inspirasi buat orang lain? Atau justru yang ketiga, apakah aku bisa menjadi inspirasi? Gak kepikiran Kak sama sekali. Apakah aku bisa jadi inspirasi atau enggak? Aku gak pernah tahu sama sekali. Teman-teman, seorang rekan pernah menceritakan kepada saya. Ia bercerita bahwa suatu kali ada seorang oma, ini oma-oma ya, menelpon dia lalu berkata, di masa pandemi ini saya kehilangan teman-teman saya. Saya kehilangan kesempatan untuk bersekutu karena biasa datang ke gereja. Lalu apa yang oma ini lakukan? Dia mencatat satu persatu nama teman-temannya yang ia ingat yang biasa hadir di dalam persekutuan lansia. Dia mencatat dan dia mendoakan satu persatu. Di bulan-bulan akhir ini, setiap hari dia mendoakan satu nama dan dia sudah punya ratusan nama yang ia doakan. Pertanyaan saya, apakah yang dilakukan oleh oma ini menjadi inspirasi? Bagi si oma justru bertanya waktu itu pada rekan saya, apakah yang bisa saya lakukan di tengah kondisi pandemi saat ini? Saya cuma bisa mendoakan. Dan teman-teman, ternyata doa-doa itulah yang sebetulnya juga dibutuhkan oleh banyak orang. Diam-diam kita digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi inspirasi. Inspirasi itu bukan soal kata-kata indah yang bisa kita ucapkan. Inspirasi juga bukan soal cerita kesuksesan. Tetapi inspirasi adalah menikmati setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Meskipun kita saat ini sedang dalam kondisi tertekan, mungkin ada orang lain teman-teman yang ada di dalam fase yang sama dengan kehidupan kita, tapi mereka tidak bisa survive, mereka tidak bisa bertahan, tetapi kita bisa karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita setia, kita teguh, kita merasa segala sesuatu biasa-biasa saja, tapi buat orang lain itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Maka itu teman-teman, ayat yang ke-12 menjadi ayat yang favorit ya buat kita anak-anak muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, kita seringkali merasa bahwa kita direndahkan oleh lingkungan kita. Rasanya kita belum punya banyak pengalaman, atau juga bahkan jangankan orang lain, kita suka merendahkan diri kita sendiri. Dan itu yang harusnya kita buang dari kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap hal yang kecil kita lakukan sebetulnya bisa menjadi peluang untuk menjadi inspirasi.
Maka itu maksud dari ayat yang ke-12 ini, ketika kita bersama-sama membaca, jangan menganggap rendah karena kita masih muda. Jadilah teladan, itu artinya lakukanlah semua yang bisa kita lakukan. Di kondisi sekarang ini teman-teman, anak-anak muda menjadi inspirasi bagi banyak orang. Lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan. Cari dan gali ide yang baru. Teman-teman pasti bisa melakukannya. Saya yakin bahwa kita semua ini adalah anak-anak Tuhan yang diberi karunia luar biasa untuk bisa melakukan banyak hal. Juga ketika kita membaca ayat yang ke-13, ini makin menarik teman-teman. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Kalau tadi kita diajak sama-sama, kalau menjadi inspirasi, lakukan aja semua yang kita bisa. Cari ide, gali semua, kita pasti bisa. Lalu yang kedua, lakukanlah juga dengan semangat dan konsisten. Setia pada setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Selalu teguh di jalannya. Jangan lari dari Tuhan. Selalu patokan jalan kita utamanya adalah jalannya Tuhan. Jangan berpikir bahwa ketika kita bisa menggali ide kita itu karena hasil karya kita. Tetapi itu semua karena tuntunan Tuhan. Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa melakukan semuanya dengan semangat dan konsisten. Ayat yang ke-15, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saya ulangi kalimat bagian yang akhir. Supaya kemajuanmu nyata. Nyata artinya kelihatan, teman-teman. Kepada siapa? Bukan kepada dirimu sendiri. Dan juga bukan hanya kepada Tuhan. Tetapi kepada semua orang. Lakukanlah segala sesuatu supaya kita juga makin kenal dengan Tuhan. Ada masa-masa di dalam kehidupan kita harus jatuh. Tetapi juga ada waktunya kita akan bangun. Menjadi lebih semangat. Mengerti apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini tengah sedih. Tetapi kita tidak boleh selalu larut dalam kesedihan itu. Justru Tuhan menghadirkan dirinya supaya kita juga bisa menjadi orang-orang yang menikmati sukacita. Selalu ada Tuhan di tengah kondisi kehidupan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tugas kita adalah mewujud nyatakan, menjadikan sungguh-sungguh real bahwa cerita yang Tuhan rancang bagi kehidupan kita adalah sebuah cerita inspirasi yang luar biasa. Teman-teman, di tengah kondisi kehidupan kita masing-masing saat ini, saya yakin kita semua sedang bergumul. Apakah hidupku betul-betul bisa menjadi inspirasi? Jawabannya bisa. Dan kuncinya adalah letakkan Tuhan di dalam hidupmu. Dan Dia akan menggerakkanmu untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami saat ini sadar bahwa kehidupan kami semua adalah sebuah cerita inspirasi yang akan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Jika saat ini kami merasa bahwa hidup kami tidak ada tanda-tanda inspirasi dalam segala sesuatu yang kami lakukan, sadarkanlah kami ya Tuhan,
bahwa Engkau selalu berkarya di dalam hidup kami. Jika kami merasa bahwa hidup kami saat ini, apakah kami juga tidak yakin hidup kami tengah menjadi inspirasi atau tidak, sekalipun kami terus berjuang agar kami menjadi inspirasi. Berikanlah roh-Mu untuk selalu hidup di dalam hati kami, agar kami selalu tergerak untuk melakukan semua yang baik, melakukan semua yang terbaik, melakukan semua yang kami bisa, melakukan semuanya dengan semangat, dan kami melakukannya juga untuk semakin mengenal Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh kami atau teman-teman kami bersama-sama. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang terus berjalan hingga saat ini. Sekalipun dalam kondisi online, Tuhan juga selalu memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, ide-ide kreatif agar kami juga semakin mampu menggali diri kami dan juga mampu menghadirkan semangat di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berjalan. Bersama-sama dengan Resyut atau juga bersama-sama dengan GKI Residen Sudirman atau juga bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga mau berdoa untuk pekerjaan dan pendidikan di pertengahan bulan Maret ini. Tuhan menyertai teman-teman yang saat ini tengah berfokus pada ujiannya, mereka yang tengah mempersiapkan tulisan akhirnya, mereka yang juga saat ini tengah bekerja keras untuk mencapai target mereka. Tuhan menyertai kami semua, khususnya juga dalam kondisi pandemi saat ini, supaya semua kondisi bisa semakin baik. Kami juga selalu mensyukuri kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa agar Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa syafaat yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ataupun QR Code yang ada di bawah ini. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan Sudahkah yang terbaik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluar, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkin hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami kembali hadir di hadapan tatamu Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang terbaik dari kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik pula bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin.
Kini kita akan belajar untuk terus menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita bersinar jauh lebih terang, makin terang, agar makin menyinari dunia yang gelap ini. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terang yang bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terang yang bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus tegar. Hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Yakinlah bahwa Tuhan selalu menggerakkan hidupmu untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Lakukanlah semuanya dengan baik, dengan penuh semangat, konsisten, dan selalu setia kepadanya. Dan marilah saat ini kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa